Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Caturwirawa, NPM 08 2025 1020050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuis kimia analisis saya. Nomor 1, soalnya adalah asam naftalat adalah asam diplotik yang digunakan pada pembuatan indikator phenolphthalein, di mana Ka1 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dan Ka2 diketahui 3,9 kali 10 pangkat min 6. Hitunglah konsentrasi ion H+ dari larutan phenolphthalein 0,050 m. Berapa konsentrasi ion ftalat dalam larutan tersebut? Misal ftalat sama dengan A, maka H2A jika dipecah ionnya menjadi H+ ditambah Ha-. Ka1 sama dengan H+ dikali Ha- per H2A. Kita masukkan rumusnya. Ka1 diketahui 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian H+ kita notasikan sebagai X, H- juga sebagai X. Jadi kayak H2A ini H+ ditambah H- itu H- kita notasikan sebagai X. Ya, intinya seperti itulah. Jika X dikali X kan hasilnya kan X pangkat 2 di per ini H2A tadi kan diketahui konsentrasinya kan 0,050 m min X. Jadi kita kalau masuk rumus, jadi pindah ruas X kuadrat ditambah 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali min 6,0 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 0. Ini kan seperti ini kan. Ini dikalikan silang seperti ini. Jadi X pangkat 2 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,050 min X. Terus X2 dipindah ruaskan lagi menjadi X pangkat 2 plus ini sama dengan 0 supaya terjadi persamaan kuadrat. Dan persamaan kuadrat X pangkat 2 sama dengan A. Jadi kan nilainya A sama dengan 1. Karena ini kan tidak ada konstantanya. Kemudian 1,2 X 10 pangkat min 3 ini menjadi B dalam persamaan kuadrat seperti itu, dan ini menjadi C. Untuk mencari X kita menggunakan rumus kuadrat. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan B nya tadi kan ini, jadi min dalam kurung 1,2 dikali 10 pangkat min 3 plus minus akar B kuadratnya ini 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan min 4 AC, A nya 1, C nya min 6,0 dikali 10 pangkat min 5. Kita kurungkan dulu, min 6 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian bawahnya pembaginya 2A, itu 2 dikali 1 karena A tadi nilainya 1. Kita kalikan, jadi ini kan menjadi min 1,2 dikali 10 pangkat min 3. 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan hasilnya 1,44 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian 4 kali 1 kan 4 dikali min 6 kali 10 pangkat min 5 hasilnya 24 min 24,0 dikali 10 pangkat min 5. Berhubung ini min jadi min ketemu min kan menjadi plus, jadi ini tandanya berubah menjadi plus, dibagi 2 kali 1 sama dengan 2. X sama dengan min 1,2 dikali 10 pangkat min 3 ini tetap, terus ditambah hasilnya ini 15,54 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa ditambah? Karena untuk menentukan konsentrasi tidak mungkin min, jadi kita cari yang hasilnya positif. Ini dibagi 2.
kita gunakan plus. X sama dengan 14,34 dikali 10 pangkat min 3 per 2, hasilnya 7,17 dikali 10 pangkat min 3 M. Dan ini kita bukan sebagai H plus, karena tadi kan H plus kan kita simbolkan sebagai X. Kita ketemu yang pertama ini alhamdulillah 7,17 dikali 10 pangkat min 3 M konsentrasinya. Kemudian yang kedua, untuk menghitung konsentrasi ion ftalat, yaitu kita menggunakan persen 2 Ha- ini kita pecahkan lagi menjadi H plus ditambah A2 min. Kita masuk ke A2 sama dengan H plus tambah A2 min per dikali A2 min per Ha min. H plus tadi kan kita notasikan sebagai X. Ha min kan tadi, Ha min kan juga ini kan X. A2 min ini tetap saja nggak apa-apa, karena yang kita cari nanti itu. Ka2 menggunakan rumusnya seperti ini yang diketahui tadi, 3,9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan, karena ini kan Ha plus kan, H plus tadi kan sebagai X, sampai kita gunakan ini saja X nya 7,17 dikali 10 pangkat min 3, kemudian dikali A2 min yang akan kita cari dibagi X. Ha plus Ha min itu kan X, yang kita menggunakan ini juga 7,17 dikali 10 pangkat min 3. Berhubung sama, tinggal kita coret-coret saja guys. Kemudian A2 min itu berarti kan sama dengan ini 3,9 kali 10 pangkat min 6 M. Ini adalah ion ftalat. Jadi berapa konsentrasi ion ftalat dalam larutan tersebut? Yaitu ini 3,9 kali 10 pangkat min 6. Kalau konsentrasi ion H plus dari larutan phenolphthalein 0,050 M 0,050 M, yaitu ini 7,17 kali 10 pangkat min 3 M. Kemudian soal nomor 2, jelaskan secara komprehensif terkait gambaran umum analisa kualitatif anorganik. Analisa kualitatif anorganik bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kation dan anion dalam sampel tanpa menghitung jumlahnya. Fokusnya hanya apa saja ion yang ada, bukan berapa banyak. Keunggulannya, dia itu murah, tidak perlu instrumen, cocok untuk pendidikan dan screening awal. Kelemahannya bergantung pada pengamatan visual, sensitivitasnya terbatas, mudah terganggu interferensi. Nomor 3, apa fungsi larutan H2S dalam analisis kualitatif golongan kation? Fungsinya yaitu 1. Untuk mengendapkan kation golongan 2 sebagai sulfida dalam suasana asam, semisalnya CO2+, Pp2+, Hg2+. Yang kedua, fungsi memisahkan kation golongan 2 dari golongan lain berdasarkan kelarutan sulfida. Nomor 3, menyediakan ion S2- dalam jumlah kecil. Yang keempat, memberikan warna endapan khas yang membantu identifikasi kation. Lanjut soal nomor 4, bagaimana cara mengidentifikasi ion karbonat CO3 dalam suatu sampel? Yaitu dengan uji asam. Kita tambahkan asam kuat encer seperti HCl, H2SO4 encer, yaitu gunanya untuk menambahkan ion H ke dalam sampel tersebut. Jika mengandung karbonat, maka sampel tersebut reaksinya akan terbentuk gelembung gas CO2. Reaksinya seperti ini. CO3 kita tambahkan ion H2+ dari HCl atau H2SO4, maka akan terbentuk CO2 plus H2O.
Ciri khasnya terdapat gelembung. Kemudian gas CO2 yang muncul dapat diuji dengan air kapur. Nomor 5, suatu larutan HCl dititrasi dengan NaOH 0,1 m. Jika volume NaOH yang dibutuhkan untuk menetralisasi adalah 25 mili, maka hitung konsentrasi HCl dalam 25 mili sampel tersebut. Kita menggunakan persamaan rumus N1V1 sama dengan N2V2, di mana N1V1 ini adalah HCl, N2V2 adalah NaOH. N1 adalah yang akan kita cari konsentrasi HCl-nya. V1 kan sudah diketahui tadi 25 sampel. Konsentrasi HCl dalam 25 sampel. Berarti volumenya HCl tersebut adalah 25 mili. Kemudian dengan N2-nya, NaOH-nya tadi kan ketahui 0,1 m. Kita tulis saja 0,1. Jika volume NaOH yang dibutuhkan untuk netralisasi adalah 25, jadi kita ketahui volume NaOH atau V2-nya adalah 25. Jadi N1 dikali 25 sama dengan 0,1 dikali 25. Maka 25-nya kita ruas, jadi N1 sama dengan 0,1 dikali 2,5 kan 2 kali 25 kan 2,5. Kemudian ini kan benda ruas berarti dibagi 25. Jadi sama dengan 0,1 m. Jadi konsentrasi HCl dalam 25 sampel itu juga 0,1 m, guys. Lanjut soal nomor 6. Dalam analisis gravimetri 0,500 gram, sampel menghasilkan 0,250 gram PaSO4. Hitung persentase massa sulfur dalam sampel. Jadi kita mencari S ini dalam PaSO4. Kan hasilnya PaSO4. Pertama-tama kita pisahkan MR-nya ya. Dari PA itu kan 137,33, yang S 32,04 dan 0,O4 sama dengan 64 karena O itu kan nilainya kan 16. Jadi kalau dikali 4 kan 64. Berarti kalau ditotalkan semua MrPaSO4 itu 233,39. Ini dijumlahkan semua. Tapi yang akan kita cari adalah S. Maka fraksi S sama dengan 32,4 per total MR tadi 233,39 sama dengan kan 0,1374. Kemudian kita cari massa S dalam 0,250 gram tadi. PaSO4 0,250 gram dikali fraksi S-nya ini tadi 0,1374 sama dengan 0,03435 gram, itu massanya. Kemudian persentase massa S-nya adalah kita hitung ini tadi 0,03435 per ini 0,500 gram sampel. Massa sampel yang awal tadi dalam yang mau dianalisa gravimetri tadi 0,500 dikali 100%, hasilnya 6,87%. Jadi ini adalah persentase massa S sama dengan 6,87%, guys. Sebutkan ada berapa titrasi, ini soal nomor 7 lanjut. Sebutkan ada berapa titrasi pada analisa kuantitatif klasik, tunjukkan masing-masing perbedaannya. Dalam analisa kuantitatif klasik terdapat 4 jenis titrasi, yaitu yang pertama ini titrasi asam basa berdasarkan reaksi netralisasi H+ ditambah OH- sama dengan H2O. Perubahan dapat diukur dari perubahan pH. Juga menggunakan indikator asam basa. Contohnya titrannya menggunakan NaOH atau HCl, itu basa atau asam. Yang kedua, titrasi redoks berdasarkan reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua, titik akhir ditandai oleh perubahan warna titran atau indikator redoks. Contoh titrannya adalah
KMNO4, K2CRO4, atau E2 buffer kalau nggak salah. Yang ketiga, titrasi pengendapan, yaitu titrasinya berdasarkan pengendapan yang sukar larut ciri-cirinya. Titik akhir dilihat dari perubahan warna endapan atau absorpsi indikator. Contoh titrannya adalah AgNO3. Yang keempat, titrasi kompleksometri. Ciri-cirinya didasarkan pembentukan kompleks stabil antara logam dan ligan. Kedua, menggunakan indikator kompleksometri, misal EBT. Titrannya paling umum adalah EDTA. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.